Sosok Eva ini kan dilihat oleh publik kan seseorang yang benar-benar udah perfect kan. Setiap hari marah-marahin orang nih kerjanya nih di sosmed nih. Apakah sebenarnya sosok Eva yang di real life itu seperti itu kah? Gak mungkin lah. Cuman ini kuncinya. Kalau kamu pengen bikin konten, kamu cuma bisa. Apa sih perbedaan yang paling besar yang kamu lihat antara diri kamu sendiri dengan kamu bandingkan temenmu yang hanya di rata-rata lah? Aku berkorban lebih banyak aja. Hangout jarang. Aku nggak pakai sosmed untuk hiburan terlalu sering. Apakah semua orang bisa menjadi entrepreneur, terutama cewek? Bisa, tapi bertahan jadi entrepreneur nggak semua orang bisa. Kenapa? Negatifnya jadi entrepreneur adalah kamu tiap hari deg-degan. Setuju banget. Gak ada tenang-tenangnya. Katanya mau kerja keluar dari 9 to 5, tapi ini yang ada kerja 24 jam. Kriteria cowok Eva itu yang seperti gimana sih sebenarnya? Paling penting itu coachability, yaitu kemampuan untuk bisa berubah dan mau belajar dan bukan just the way you are aja gitu. Dan sekarang ada 3 ya yang major ya yang bisnismu, In Her Era, The Nine Theory. Sama soloku. Di antara 3 ini yang paling making money yang mana, Eva? Ternyata 91,6% orang yang nontonin podcastku itu masih belum subscribe. Nah buat teman-teman yang udah nontonin podcast ini berkali-kali dan suka dengan podcast ini, merasakan manfaat dari podcast ini, boleh tolong bantu aku untuk subscribe channel ini. Karena 1 subscribe yang walaupun tuh gratis, itu sudah lebih dari cukup untuk membantu tim dari The Samuel Chris Show untuk terus mengembangkan podcast ini. Aku janji sama kalian, dengan support kalian 1 subscribe itu, aku akan mengupgrade terus podcast ini dan mengundang bintang tamu yang lebih keren-keren lagi biar kalian terus mendapatkan manfaatnya dari podcast ini. Eva Alicia, welcome to my podcast. Woo! Hai Sam, thanks for having me. Kita udah kenal dari tahun berapa Eva? 2021 kali ya? Pas kamu masih melukis-melukis ya? Kita sudah follow-followan. Yes. Sudah ketemu beberapa kali. Finally nih aku bisa ngundang seorang Eva Alicia di sini, luar biasa. Ini perjalananmu gak mudah karena aku melihat benar-benar dari kamu akunnya masih kecil sampai sekarang. I watch you grow juga. Iya sih, Gila, iya sampai sih. Sam udah selevel ini, keren banget. Thank you. Tapi hari ini kita lebih akan belajar dari sosok Eva Alicia. Seorang womanpreneur yang bisa dibilang di Indonesia sedikit banget sih. Cewek-cewek yang maksudnya mau punya bisnis. Apa yang memotivasi atau apa yang pertama kali membuat kamu pengen buat bisnis? Pertama-tama ya of course cewek-cewek menurut aku yang buka bisnis itu banyak. Cuman gak banyak yang tampil di sosmed. Oh gitu. I'm one of the few yang tampil di sosmed aja. Makanya one of our similar values kan kita sebenarnya selalu suruh orang-orang buat tampil. Personal branding harus selalu punya eksistensi digital yang baik. Dan ya sebenarnya itu doang sih bedanya aku dan mayoritas cewek-cewek pebisnis lainnya. Tapi how I started itu sebenarnya dari orang tua aku. Jadi aku datang dari keluarga yang background itu juga entrepreneur. Tapi keluarga aku ini papa mama tuh bukan tipe orang tua yang selalu ngasih anaknya apapun yang mereka mau. Misalnya kayak anak-anaknya mau apa langsung dikasih. Itu enggak. Jadi dari kecil aku selalu dilatih kalau misalnya mau sesuatu, aku harus work hard for it. Jadi dari zaman aku SMA, aku tuh udah enggak pernah terima uang jajan. Wow. Bahkan sampai aku pas mau masuk kuliah, aku pengen masuk sekolah desain, kan harus bikin portfolio. Portfolio kan pakai alat-alat art ya. Aku sampai kayak hemat-hemat makan di kantin demi aku bisa beli alat lukis, beli krayon gitu-gitu. So selalu tiap kali aku sekolah, liburan, itu pasti diajaknya kerja juga. Jaga kasir. Dan dari dulu aku juga selalu jual-jualan karena of course dari SMP SMA udah gak terima uang jajan. Oh dari SMP aku terima uang jajan. Aku harus learn to have an entrepreneur mindset gitu. Dan orang tua aku sendiri secara konteks nih banyak orang suka kira aku dari keluarga konglomerat. Hanya karena aku suka ngomong pakai bahasa Inggris. Suka kayak gitu tuh. Kalau jago ngomong Inggris itu privilege gitu. Enggak, orang tua aku ini dan keluarga aku ini keluarga yang kita ekonominya tuh menengah. Menengahnya dan bahkan bukan menengah ke atas. Karena maksudnya sekolahin anak keluar negeri aja tuh sebenarnya it's something yang lumayan agak impossible in a sense. Karena ya kita benar-benar menengah banget gitu. Bisa sekolahin nyaman, comfortable, yes. Tapi bisa sekolahin keluar tuh enggak. Dan aku lihat banget journey mama papaku dari yang benar-benar they start from zero. Papaku dulu kerja di pelabuhan dan mamaku tuh jualan pempek dulu. Dan aku ngelihat gimana cara mereka start a business together. Dulu pas aku kecil juga mereka tuh jualan apa aja, bisa jualan lampu, jualan piring. Terus aku digelar di mall gitu, kayak di bazar-bazar di mall gitu, di kayak apa sih, on the floor. Terus aku dideretin, aku, cici aku, koko aku. Kita ngelihat orang tua tuh jualan dari sekecil itu. So terlatih dari itu sih, saya ngeliat journey orang tua dari nol, seeing how you can actually make privilege by starting a business. Wah berarti kamu mulainya dari umur berapa itu?
Bisnisnya SMP ya? SMP belum berapa kamu? Aku udah mulai jualan dari aku SD. SD? Jadi mulai jualan kaligrafi gitu loh. Kan aku suka nulis cantik. Terus teman-teman tuh suka kayak notes mereka bagus. Ya aku cuanin aja, goceng. Oke, berarti dimulai dari situ. kecil banget akhirnya sampai terbawa sampai sekarang ya? Iya, aku bikin banyak banget bisnis, notebook, brownie. Wow. Apa aja, undangan Sweet Seventeen, jasa desain, gambar. Semuanya udah. Oke. Dan sekarang ada 3 ya yang major ya yang bisnismu. In Her Era, The Nine Theory, Sama Soul of Gold. Soul of Gold. Di antara 3 ini yang paling making money yang mana, Eva? Wow, tiga-tiganya untungnya sih making money ya. 3-3-nya? Menurut aku tergantung fokus. Karena tiga-tiganya ini menurut aku bisnis nuklir. Which I love bisnis nuklir. Karena bukan bisnis yang harus evergreen sampai kayak aku maintain terus-terusan. Tapi ini ada season ya. Misalnya kalau Soul of Gold, of course dia bakal paling panen akhir tahun, Mother's Day, sama Valentine gitu. Kalau era kan juga bazar business, dia kan boomnya ketika lagi ada bazarnya aja gitu. Dan kalau The Nine Theory, ini sekarang ya kayak karena aku sistemnya masih per batch, jadi ya per batch aja gitu. Ini nuklir. Ini menarik sih. Bisnis nuklir ini jarang dibahas oleh orang loh. Dan kayak aku salah satu, sebenarnya aku nih gak suka bisnis tipe itu. Aku lebih suka yang stable. Tapi slow aja gak apa-apa. Tapi grafiknya naik gini loh. Jadi gak usah eksponensial tiba-tiba jeber ke roket. Aku prefer kayak gitu juga sebenarnya. Cuman cara aku bekerja nuklir. Jadi Oke. lebih susah yang kayak gini jauh. Iya, kalau kita si influencer kan apalagi sekarang udah ada investor, jadi kita nggak bisa yang kayak nuklir gitu ya. Oh, Kita harus bener. make sure bahwa kita punya stable growth setiap tahun minimal berapa persen untuk pertanggungjawaban kepada investor, of course kan. Of course. Kalau mereka kecewa sama kita gitu. But anyway, aku ngelihat kamu ini adalah sosok yang sangat-sangat ambisius ya, semangat. Itu apa sih yang membuat kamu menjadi sosok yang seperti ini? Which is ini positif menurutku ya. Apakah punya track record di masa lalu yang tadi mungkin melihat orang tua itu susah atau apa? Sebelumnya ada 2 alasan. Kenapa aku bisa dibilang ambisius ya. Pertama-tama karena aku bukan pewaris, aku perintis. In which maksudnya aku selalu bilang nih, kalau kamu bisa bilang kamu males berarti kamu udah jadi orang kaya. Kamu udah gak perlu mikir kamu bulan depan harus comfortable life-nya kayak gimana gitu. Kayak buat aku bulan depan I still need to think about my cash flow. Gak bisa aku kayak santai-santai aja gitu. Maybe like 1 bulan 2 bulan bisa, tapi for the rest aku harus tetap maintain dong gitu. So dari dulu sebenarnya ini aku gak banyak cerita anywhere sih. Tapi aku gak tahu kamu tahu atau enggak, tapi aku gak kuliah. Oh, Ya. Oke. Why? Bukan karena aku gak mau kuliah, tapi dulu tuh aku anak yang lumayan ambis. Dan nilai aku di sekolah selalu bagus. Nilai-nilai selalu bagus, dan aku dulu punya mimpi, aku pengen kuliah ke luar negeri. Tapi yang kayak tadi aku udah ceritain, keluarga aku berada, tapi bukan tipe berada yang bisa sekolahin anaknya 4 tahun di New York gitu. Dan mimpi aku ya sekolah di universitas terbaik di New York waktu itu for design. Namanya Parsons. Pernah denger gak? Kan kamu di Amerika, Parsons. Yeah. Aku pengen banget masuk situ. Dan satu-satunya cara untuk aku masuk sana berarti harus lewat beasiswa. Ya dong, at least meringankan beban untuk bisa studi di sana. Dan selama 4-5 tahun hidup aku selama aku sekolah, SMP, SMA, fokus tuh aku bikin art portfolio setiap hari. Wow. Pulang sculpting, ngelukis, apa aja aku kerjain. Dan akhirnya aku dapet beasiswanya, Sam. Oke. And then? Aku dapet. Berapa ya, gede banget itu 1,5 M per tahun buat tuition doang. Itu lumayan banget sih. Tapi waktu itu tahun 2020 pandemi. Ya, dimana di situ ya everything ya nggak cuman keluarga aku tapi seluruh dunia ini kan 180 derajat ya. Tapi buat aku waktu itu stabilitas keluarga aku bener-bener goyang banget. Dan di titik itu gak usah terima beasiswanya deh, pergi ke sana aja tuh it seems like an impossible dream gitu loh. Emang waktu itu kondisinya emang terpuruk itu at that time. Jadi aku empati banget sih buat teman-teman di sini mungkin yang pernah mengalami financial struggle. Aku ngerti banget, dan bukan salah orang tua kita. Emang kadang kondisi-kondisi itu kadang di luar kendali siapapun, mau effort seperti apapun, udah coba melindungi keluarga sebaik apapun, tapi kalau emang ada tanggal apesnya tuh gak ada di kalender gitu loh. So I mean I relate, aku tahu gimana rasanya. Dan itu yang aku rasain, kayak I felt my world was like ruined gitu. Karena aku udah effort banget buat beasiswa, itu satu-satunya plan aku, dan aku harus lepasin beasiswa itu. Wow. Dan kamu kan tahu kalau kuliah di Amerika, kalau kamu tolak beasiswa kamu di blacklist.
Karena dianggap kamu gak serius dan gak peduli alasan apa, tapi ya more likely kalau kamu apply lagi susah diterima. Dan waktu itu aku inget banget sih kayak aku cuma punya 2 opsi. Satu, aku mau salahin orang tua aku. Kenapa mama papa gak bisa kuliah ke luar negeri? Kenapa kakak-kakak aku bisa kuliah? Kenapa gini, kenapa gitu? Kenapa aku udah effort, aku tuh beasiswa gini-gini? Bisa. Atau kedua, aku bisa lihat apa yang mereka udah kasih ke dalam diri aku. Apa yang aku punya. What do I have in me? Contohnya, aku bisa berbahasa Inggris dengan baik. Aku pernah keterima beasiswa di Parsons. Aku punya HP, aku punya wifi. Jadi apa yang aku lakuin? Ya aku kontenin. That's when I first got into TikTok. Aku ceritain journey aku ngonten itu maksudnya bukan journey aku masuk kuliah di luar negeri. Aku ceritain gimana caranya masuk Parsons meskipun aku masuk Parsons gitu. Dan aku ceritain aja daily life aku as a 17-year-old bikin bisnis gitu-gitu dan turns out naik Sam. Gitu ceritanya. Oke, Eva itu luar biasa sih journey-mu dan aku juga baru pertama kali tahu di sini. Tapi kedepannya nih kamu nggak mau kuliah lagi atau gimana nih? Kan masih bisa. Mau banget justru saya. Aku juga mau S2 sih ke US lagi. Serius? Wow. Ya, tapi targetku aku pengen masuk Harvard. Pokoknya top school lah, top uni. Karena aku udah masuk di uni S1-nya kan di UW kan. Itu udah top. Ya itu udah top 15 lah. Nah kalau aku di bawah itu, ngapain aku kuliah lagi istilahnya gitu Ngerti. Jadi either targetku itu either Harvard atau apa. Cuman tiba-tiba punya anak nih. Ini yang sangat-sangat shocking ya. Yang banyak sekali sebenarnya planku yang kayak misalnya traveling tahun depan ke US mau nonton World Cup. Udah beli tiketnya nih. Full refund. Waduh. Karena bertepatan dengan udah brojol nih bayinya di bulan itu. Fase newborn gitu ya. Iya, jadi kayak banyak plan yang misalnya mau beli mobil ini nggak jadi, akhirnya belinya mobilnya lain karena pikirnya baby udah mau lahir kayak gitu-gitu. Jadi kayak wow, banyak sekali perubahan yang terjadi di hidupku juga sih. Cuman anyway, kalau kamu kan masih bisa gitu loh. I do plan that juga suatu hari nanti. Tapi ini brings me to my second point, kenapa aku seambisius itu. Gimana? Kan yang pertama gara-gara backgroundnya adalah I need to fight. Iya. Yang kedua adalah at the end of the day, sebenarnya kenapa aku seambisius ini adalah aku ingin jadi sosok ibu yang baik. Wow. Oke. Dan aku tahu kalau misalnya aku ingin jadi sosok ibu yang baik, aku nggak boleh nyalahin suami aku atau anak aku di masa depan untuk mimpi-mimpi dan ambisi aku yang belum pernah tersampaikan. Aku harus bisa bahagia dulu sama diri aku sendiri, puas dan bangga sama diri sendiri supaya ya aku bisa jadi ibu sepenuhnya gitu. Karena one thing yang menurut aku akan menjadi pekerjaan paling sulit di masa depan, itu menjadi orang tua yang berhasil. Kita gak bisa guarantee anak kita bakal jadi kayak gimana kan. Tapi at least aku sekarang udah mau mulai prepare untuk ya jadi sosok yang bisa anak aku pun look up tuh. Aku gak pengen suatu hari nanti anakku kalau punya anak cewek dia ngeliat ibunya dulu ya udah cuman married punya anak dan gitu loh. I want her to know that dia juga punya mimpi gitu loh. She can be somebody juga dan dia bisa be a good mom and be a successful business owner and be a successful content creator. Apapun yang dia mau in her life. As long as dia punya ambisinya di waktu yang tepat dan di push dengan orang-orang dan tenaga-tenaga yang tepat juga gitu. Wow, luar biasa. Jadi plan buat nikah kapan ya, Pak? Adalah. Di masa depan kali ya, gak tahu. Di masa depan. Oke. Kalau misalnya suatu saat nanti kamu sudah nikah dan suamimu pengen kamu untuk jadi housewife aja, ya kan, ibu rumah tangga, gimana? Pastinya kalau misalnya dia tipe yang mendikte aku dari awal, dia udah gak mungkin jadi pacar aku. Oke. Pasti minimal kita dari awal tuh udah ada ruang diskusi. Aku bahkan sama setiap cowok yang aku deket ya, dari awal tuh aku udah pasti date pertama gak banyak basa-basi, udah pasti kayak nanya dulu semua background dia A sampai Z. Dan aku juga pengennya dia tahu background aku A sampai Z juga. Karena kalau misalnya kita udah gak align dari meeting pertama, ngapain dilanjutin gitu loh. Ngabisin waktu dia, ngabisin waktu aku kan. Misalnya dari awal kita misalnya beda kota gitu, kita nggak discuss dulu nih siapa yang mau pindah kemana atau kayak gimana pekerjaannya, atau contohnya kayak nanti suatu hari lifestyle-nya pengen housewife atau gimana, itu kan harus dari awal. Jadi itu nggak mungkin seorang Eva Alicia ketika nikah jadi housewife. Akan ada fase aku jadi housewife doang, apalagi pas fase-fase krusial ya. Cuman aku idealnya ingin tetap punya kesibukan. Karena kalau nggak kayaknya aku bakal ngerongrong deh. Oke. Sebenarnya aku juga tipe yang kayak gitu, Eva. Ketemu sama cewek pertama kali aku tanyain A sampai Z. Nah pas aku tanya A sampai Z aku ditinggal. Aku
aku di ghosting habis itu. Terus sama istri kamu yang sekarang gimana? Nah itu anehnya. Jadi sebelum yang sama sekarang ini aku udah deket sama mungkin tiga cewek lah sebelum dia kan. Pokoknya setelah putus sama mantanku itu, aku kan berusaha nih mencari nih kan. Soalnya aku udah jomblo 2 tahun kan waktu itu. Cari ketemu nih si A misalnya kan. Wah aku kan pengen serius dong. Cowok di waktu itu aku tuh kayak yaudah pengen pacaran untuk serius. Kalau gak buang waktu kan. Iya. Kutanya tuh A sampai Z. Besok aku chat lagi. Halo. Wah kok udah di blok aku. Karena dia ngerasa ini cowok gila ya maksudnya di pertemuan pertama udah seagresif itu maksudnya. Aku juga awal-awal akulah cewek tersebut juga karena aku pertama kali ketemu cowok juga yang pernah sensus penduduk aku gitu, aku shock. Tapi setelah aku pikir-pikir kayak ini make sense banget. Nah terus kalau yang paling terakhir ini yang Vanessa, dia kayaknya bisa bertahan lah kayak ini orang kok aneh banget ya kayak apa ya kayak aku kayak diwawancarai gitu loh semuanya. Tapi akhirnya dia bertahan. Nah akhirnya dia menerima sekarang yang terbaik kan. Dia justru green flag gak sih? Dia jadi tahu kamu A sampai Z. Benar. Good job, Van. Benar. Cuman kayak ini cowok teraneh yang pernah aku temuin dia awal dia bilang kayak gitu. Tapi objektif ya kamu jadi udah awal-awal langsung Iya. langsung merit. Betul. Punya anak lagi langsung. Itu di luar plan. But anyway, Eva. Untuk kan gini, sosok Eva ini kan dilihat oleh publik kan seseorang yang benar-benar udah perfect kan. Kayak literally setiap hari marah-marahin orang nih kerjanya nih di sosmed nih. Kamu nih mager ya gak boleh gini gak boleh gitu dimarah-marahin. Apakah sebenarnya sosok Eva yang di real life itu seperti itu kah? Seperfect itu kah yang sampai marah-marahin orang? Atau sebenarnya gimana? Gak mungkin lah. Kalian mungkin nonton podcast ini juga kalian bingung kenapa aku senyum mulu kan jarang banget liat aku senyum. Sampai aku tuh pernah upload foto senyum di feed. Terus komennya rame banget, akhirnya dia senyum. Loh, sejarang senyum itu. berarti kamu di podcast kemarin kamu gak senyum? Senyum. Oh, senyum juga. Kamu kan kenal aku dari udah lama, kamu juga tahu aku sebenarnya smiley aja asli ya kan. Iya. Kayak emang aslinya aku MBTI aku aja INFP. ENFP itu MBTI paling golden retriever yang pernah ada gitu. Dan aku juga kalau di circle pertemanan tuh aku dikenal kayak yang game masternya, aku yang bikin game night, aku hosting, wah paling rame bawel gitu. Cuman ini kuncinya, kalau kamu pengen bikin konten, tentunya kamu cuma bisa menunjukkan beberapa sisi personality kamu. Justru kalau kamu pengen nunjukin semuanya, dunia harus tahu siapa gue, dunia harus tahu gue sedih, gue happy, gue justru orang-orang bakal bingung sama message kamu tuh apa. Awal-awal ketika kamu merintis sebagai content creator, personality kamu tuh harus bisa ditebak. Minimal orang-orang tuh bisa mulai ngelihat kira-kira kalau misalnya nih orang gue follow, nih orang tuh perannya di dalam hidup gue tuh apa. Contohnya ketika mereka follow aku, mereka ngelihat aku sebagai sosok teman yang menasehati. Iya kan? Beda kalau misalnya dari awal aku tunjukin seluruh personality Eva. Eva yang galau, Eva yang stres, Eva yang suka happy-happy. Kan mereka jadi bingung, ini kayak orang kayak manusia biasa aja gitu loh. Gak ada yang bisa aku pelajari. Follow aku jadinya gak berharga gitu loh. Karena kayak ini orang juga gak jelas gitu. Tiba-tiba dia masak, tiba-tiba dia apa? Confusing. Mau gak aku show all my personality? Ya mau guys. Bukankah enak aku ngapa-ngapain aja tuh dicintai sama orang-orang. Tapi gak bisa kayak gitu. Awal-awal emang harus kita hyper polish 30% lah dari personality kamu. Kayak mungkin Alicia Eva 9 yang kalian lihat itu hanya 30% dari Eva. It's the real me, bukan fake. Tapi aku hyper polish aja. Jadilah persona itu. Jadi Eva ini masih manusia juga guys ya. Masih bisa galau, bisa sedih, bisa mager juga walaupun nasihatin orang mager. Cuman message apa yang kalian dapatkan dari video dia itu yang lebih penting sebenarnya kan. Dari reason kenapa aku tanya pertanyaan itu Eva, karena akan menyambung ke pertanyaanku yang sekarang ini. Yang dimana kita ini berdua ya hidup di era sosmed. Kita menampilkan, apalagi kita nih konten kreator edukasi nih kan. Kita tunjukin kita punya bisnis ini, kita ngajarin orang sana sini. Akhirnya yang terjadi sama kita ini Eva, kita suka dibanding-bandingkan nih sama orang lain. Kayak misalnya, ini Eva nih, wah kurang nih edukasi ya, bagusan nonton si A, nonton si B. Apalagi pas kamu melukis dulu, dibandingkan bagusan Erika misalnya ya. Ini itu kita, sering kok dulu di komen suka kayak gitu. Nah, jadi, mereka juga sampai ngobrol. Kayak ini, Erika bagus lukisnya nih gini, itu kan. Nah pertanyaanku adalah, bagaimana ketika kamu hidup di dalam era sosmed seperti ini dan kamu dibanding-bandingin sama orang lain, itu buat kamu down gak sih? Atau gimana cara mau handle this problem? Gini, menurut aku manusia itu pada dasarnya hobi membanding-bandingkan. Kayak setiap kali aku terima komen kayak gitu, atau setiap kali aku pun find myself comparing myself to others, aku tuh ingat kita sebagai manusia purba dulu, kita itu memang compare for survival. Kita mungkin dulu kalau misalnya kita dulu tinggal di goa nih ya, kita keluar goa kita lihat, oh
hari ini cuacanya cerah, berarti bagus buat berburu. Kalau cuacanya gelap, gak bagus buat berburu. Kita tuh terbiasa untuk membanding-bandingkan apapun for survival. That's just how the human brain is wired to live, untuk survival. Jadi dari pertama aku menormalkan fakta bahwa memang kita pada dasarnya adalah makhluk yang suka membanding-bandingkan. Terlepas dari siapapun itu. Iya, apapun situasinya. Gak usah konten deh, kekayaan, fisik, semuanya juga bakal kita banding-bandingin. Gitu, karena kita memang makhluk yang created for survival. Kita pengen be adapted buat jadi the fittest gitu loh, survival of the fittest. Jadi ya normal aja aku membandingkan. Tapi menurut aku kamu gak akan pernah bisa stop membandingkan diri kamu dan feel like you are attacked by it kalau kamu gak kenal diri kamu sendiri. Bedanya mungkin aku dan diri aku yang lama, aku sudah sangat kenal sama diri aku sendiri. Strengths aku, tujuan aku apa. Jadi kalau misalnya orang-orang bandingin diri aku sama orang lain, I know my goal is completely different. Ngapain aku bandingin orang yang tujuannya ke Bogor sama ke Puncak? Beda gitu loh. Kelihatannya mirip tapi entirely different. And itu cuma bisa di-achieve kalau kamu udah sering spend time sama diri kamu. I do lots of journaling. Aku spend lots of time juga kayak ngobrol sama therapist gitu. I check on my mental health meskipun lagi gak ada apa-apa ya. Aku ngobrol aja sama therapist aku. I need to know kenapa Eva jadi Eva yang sekarang. Kenapa goal-goal Eva yang sekarang tuh kayak gini. Ya pengenalan diri tuh penting banget. Dan sekarang mau orang banding-bandingin aku kayak gimana pun juga kayak ya udah. Toh goal aku beda sama nih orang juga apa. Like so what gitu. Ya kan. Udah gak ngedown sih Sam. Awal-awalnya ngedown pasti, tapi ya kuncinya di pengenalan diri itu ya. Kalau kita tahu diri kita sendiri mau kemana, ya urusanmu lah. Kamu kan beda jalur sama aku gitu ya. Iya, jadi udah nggak peduli gitu. Ini very very good point sih. Oke, dan gini, Eva, kamu kan sekarang dilihat orang kayak di sosmed, wah ini cewek aja udah punya bisnis ini. Untuk seorang cowok yang pengen deketin kamu kan juga pasti mikir kan, kayak ini, wah gimana nih kalau aku ditolak sama Eva gini. Kriteria cowok Eva itu yang seperti gimana sih sebenarnya? Terlepas dari kamu udah punya cowok atau enggak akan di-spill di sini. Tapi kriteria utama untuk menjadi pasangan hidup Eva itu apa sebenarnya? Sebenarnya ada satu kriteria pasangan aku yang paling penting. Itu coachability. Oke. Yaitu kemampuan untuk bisa berubah dan mau belajar. Dan bukan just the way you are aja gitu loh. Karena menurut aku bisa ketemu cowok nih. Dia perfect sekarang. Gak menjamin 2 tahun lagi dia se-perfect ini. Gak menjamin 5 tahun lagi dia kayak gini juga. Karena aku ngelihat bahkan dalam pernikahan orang tua aku, pernikahan banyak orang sekitar, people change. Dan kamu gak akan bisa berhenti orang itu dari berubah. Apapun itulah gak akan bisa. Entah nanti sifat dia dulu dia morning person jadi night person, dulu dia orangnya sabar sekarang dia gak sabaran. Pasti akan ada yang berubah. Karena life experience mereka juga akan shape mereka into completely different person. Gak berarti aku married sama nih orang sekarang dan ini adalah orang yang akan aku dapatkan selamanya. So one thing aku make sure, nih orang mau dia melewati versi apapun, mau aku melewati versi apapun dalam hidup aku, maukah kita belajar untuk saling tetap kompromi for each other. Dan itu kelihatan banget dari awal-awal relationship. Misalnya kayak, kalau misalnya simple argument, kalau misalnya aku suka mancing-mancing sih awal-awal kalau hubungan kayak something simple padahal it's not my value. Misalnya aku bisa simple aja kayak, postur tubuh kamu benerin, jalannya lebih tegak. Kalau dia tipe yang offended, itu kayak udah lumayan telltale sign bahwa nih orang kurang coachable. Tapi menurut aku, cowok yang coachable tuh yang kayak, oh iya ya, oke deh. Terus dia bakal kayak, udah bener loh. Nah aku suka yang kayak gitu loh. Humble gitu, mau belajar gak offended gitu-gitu. Paham gak sih? Berarti kamu lebih dominan daripada cowokmu? Enggak sih, aku despite what people think, cowok pasti lebih dominan daripada aku di semua relationship. Oh, tapi yang jelas gimana caranya untuk menyatukan antara 1 tambah 1, 2 orang ini bukan jadi 2 ya, tapi jadi 11 supaya seimbang kan? Iya. Karena kalau 2 kan berarti ada bentuk yang diubah oleh salah satunya, tapi bagaimana untuk tetap satu-satu aja di situ 11. Benar. Yang penting kita mau berubah in any season of life, kita tuh siap untuk that ground for communication harus ada sih. Oke. Eva, apa satu habit kecil yang kamu lakukan setiap hari yang bisa shape seorang Eva Alicia yang sekarang? Habit ini, saking aku habitnya, aku sampai bikin brand. Dari habit ini. Oh, The 9 Theory. Yes. Oke. Aku adalah cewek planner. Aku sangat amat percaya bahwa hidup kamu akan berantakan kalau kamu gak punya rencana sih. Dan kunci sukses buat aku adalah ketika hidup kamu udah cukup predictable supaya kamu tuh bisa fokusnya tuh maju. Ibarat kalau misalnya hidup kamu sekarang berantakan, kamu aja gak tahu, kamu makannya mesti gak bener. Kayak
sesimpel ngerti tentang sugar spike. Tuh gak sih yang kayak kalau misalnya kamu makan siang terlalu banyak, kamu jadi grogi. Itu kan hal-hal simple yang daily habit yang harus kamu ngertiin tentang tubuh kamu. Kamu harus pola tidur harus bener, jangan begadang gini-gini. Bayangin hal kayak gitu aja kamu masih berantakan dalam hidup, kamar berantakan, rutinitas berantakan. Gimana caranya kamu pengen bikin project baru? Gak akan bisa gitu loh. Karena kamu terlalu banyak berantakan, terlalu banyak otaknya make decision. That ibarat komputer, tab buka terlalu banyak. Buka tab baru udah susah gitu. Jadi dengan mempunyai rutinitas yang baik, planning yang baik, kamu pasti bisa jauh lebih kreatif. Itu aku banget sih. Aku juga salah satu tipikal orang yang nge-plan semuanya rapi semua. Tapi ya mungkin tidak semua orang punya style yang sama kayak kita. Pasti. Ya kan dia punya caranya masing-masing untuk bekerja lah. So I think ada beberapa kayak di timku misalnya kan yang kayak stylenya bukan seperti aku. Nah kalau aku paksain juga dia jadi gak produktif. Jadi itu gimana ya untuk punya balance-nya? Ya aku gede banget. Karena dulu aku juga ngerasa productivity itu kayak template. Misalnya ada orang sukses, oh dia pakai kalender, Google Calendar. Ya udah aku pakai Google Calendar. Turns out yang ada aku malah ke pressure dan aku akhirnya jadi lihat time blocking tuh aku stres. Gak produktif. Lihat orang lain pakai post-it, gak bisa juga. Ternyata aku pun sadar dalam diri aku bahwa productivity is best kalau misalnya kamu menggunakan teknik-teknik yang bikin kamu paling produktif. Paham gak sih? Jadi productivity bukan productivity sama dengan buku. Tapi productivity itu sama dengan apapun yang bikin kamu produktif. Kayak buat cara aku, style aku sekarang, it's a combination. Aku bikin brand planner, tapi aku gak cuma pakai planner. Aku pakai post-it. Aku pakai reminder HP. Terus kadang kalau aku lagi bosan planner, ya aku pakai Google Calendar. Nanti kalau habis Google Calendar aku bosan, aku bisa pakai Notion. Apa-apa aja, tapi yang penting it works for me. Jadi sistem productivity itu something yang harus dieksperimen sih. Makanya aku bikin planner tuh sebenarnya bukan aku jualan planner kok. Oh, tapi itu apa itu sebenarnya The Nine Theory? Aku tuh bikin teori. 9 teori? Iya, The Nine Theory. Aku bikin sebuah teori. Berarti buku berikutmu The 10 Theory, The 11 Theory. Bukan, sebuah teori hidup, it's a way of life. Oke. Karena mayoritas orang gak produktif dan konsisten, itu karena mereka itu perfeksionis. Ibarat gini, mereka mau olahraga perfect nih, oke semangat, hari pertama pengen olahraga, selama 1 bulan ke depan pengen gombios gitu. 7 hari mereka olahraga sampai keringetan gombios. Hari ke-8 tiba-tiba hujan gede, mereka capek banget pulang kerja, gak sempat olahraga. Akhirnya di hari ke-9 sampai 10 itu mereka kayak ya udahlah, udah gagal. Ngapain dilanjutin? Dan akhirnya itu yang terjadi sama New Year resolution orang-orang. Itu yang terjadi sama project apapun yang mereka memulai karena terlanjur udah gak perfect, mereka gak mau lanjutin. Makanya filosofi aku, kamu harus hidup seperti angka 9. Gimana tuh? Kamu jangan hidup buat cari perfection, karena 10 itu momen. Kamu tuh kalau dapat nilai 100 di ulangan, ya itu momen kapan-kapan doang kamu dapat. Tapi kalau misalnya kamu belajar untuk ulangan, 90-an tuh pasti konsisten. Wow. Iya kan? Ini yang jarang dibahas di sekolah ya. Ini sesuatu yang di luar sekolah yang kita dapatkan. Karena kamu gak akan pernah bilang anak yang dapat 90-an tuh gak belajar loh. Mereka pasti belajar loh buat ulangan itu. Tapi itu yang paling realistis sebenarnya. Dan justru ya, kalau orang dapat angka 9, mereka akan penasaran untuk dapat angka 10. Dan itu yang bikin mereka tuh gak berhenti. Wow. Itu kunci produktivitas. Very very good point. Aim untuk best effort, bukan untuk perfection. Wow. Anyway, bukumu itu adikku beli loh 2. Serius? Serius. Dia beli 2, dikirim ke Makassar. Terus tadi dia literally kan kemarin datang untuk ke summitku kan. Iya. Jadi tadi tuh dia masih ada tadi siang. Tapi tiba-tiba jam ke airportnya jam 4. Dia awalnya mau ketemu kamu. Cuman terlalu lama untuk nunggu jam 2. Jadi kira dia cabut duluan tadi, gak sempet. Kapan-kapan ketemuan, thank you so much adiknya Sam. Next time ya. Next time harus ketemuin. ikut grupnya tuh. Aku jadi kayak bikin grup juga kok. Iya, kayaknya dia join di situ deh. Anyway. Oke, cuman terlepas dari isinya, aku lebih penasaran dengan strategi marketingnya sebenarnya ini Eva. Jadi pertama kali aku ngelihat kamu ganti display picture-mu jadi 9. Karena gini, aku kan juga punya buku kan. Dan ketika aku punya buku ya udah aku rilis seperti, ya aku gak pernah pikirin kayak gimana cara marketingnya sih. Yang kayak harus keren nih masuknya gini-gini. Tapi begitu aku lihat kamu ya, wah gila ini orang terkonsep banget sampai diganti semuanya. Terus warnanya merah, fontnya pun estetik banget. Memang perasaannya aku bukan orang art ya, aku kan kacau. Di antara semua art yang ada, yang aku paling jauh tuh artnya itu tau gak apa? Sulap. Itu kan juga seni sulap kan? Selebihnya aku gak bisa. Kayak gak bisa gambar. Samuel Esa sulap ternyata. Bisa. Bisa. Bisa, itu art yang aku paling jago. Setelah itu baru musik. Terus
pokoknya kalau gambar dan mewarnai itu udah paling bawah. Jadi waktu aku ngeliat kamu, aku kayak amazed. Gila ya, kok bisa orang berpikir seperti ini ya? Kayak namanya aja The Nine Theory, terus kayak logonya aja tuh keren banget. Kayak sampai segitunya loh. Sam, aku anak desain, Sam. Iya makanya kalau Eva datang ke sini aku mau tanya lah gimana caranya gitu. Iya. Gini, apa proses kreatif di belakang buku The Nine Theory ini yang kamu lakukan sehingga bisa muncul sebuah konsep yang seperfect ini menurutku? Oke, pertama-tama menurut aku mau branding dan konsep sebagus apapun, tapi kalau nggak ada story-nya percuma. Oke. Menurut aku The Reason 9 Theory juga bisa, ya syukurlah as successful as it is now, meskipun baru berapa bulan. Tapi itu karena it's backed by a very powerful story, which is my story. Dimana awal-awal ketika aku dulu mulai proses, kan aku bikin buku nih, by the way, dan nanti itu bikin planner namanya Your Next 90 Days, yaitu sebuah challenge untuk orang berubah selama 90 hari. Aku sendiri udah coba 90 hari itu, dan follower aku inget, aku bikin video berapa tahun yang lalu, ya 1 tahunan lalu, aku bilang 3 bulan aku bakal berubah bla 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 bla. Dan semenjak hari aku upload video itu sampai hari ke 365, aku gak pernah stop. Aku upload consistently, aku olahraga tiap hari, aku update. Dan selama 390 hari itu mereka bener-bener liatin journey aku. Dari yang cabi, kurus. Dari yang dulu gak produktif sampai tiba-tiba di bio aku biru semua. Bikin bisnis A, B, C. Sampai buat toko di GI. Semuanya tuh mereka lihat journey-nya gitu loh. Dan ya itu yang bikin menurut aku esensi core problemnya tuh di situ. Kalau ditanya main powerhouse-nya. Tapi sebenarnya kalau ditanya tentang branding dan konsepnya. Memang kamu juga punya skill di situ aja lah ya. Jujur, iya. Karena aku emang hobinya belajar tentang branding gitu. Kayak I read lots of books juga. Oke, kalau aku rilis buku ketiga aku nanti bantu aku ya. Iya, aku suka banget. Untuk bantuin branding apa sih? Desainnya lah. Karena kamu lihat bukuku aja lah, ini nama bukuku. Kayak literally kayak cuma aku udah beli yang ini. Thank you loh. Kayak anyway ini kayak cuma pakai Canva terus kayak cuma digini doang. Tapi sama nggak perlu gimmick-gimmick kayak gitu. Dia udah jualan banyak. Gue high effort jualnya nggak sebanyak lu, Sam. Waduh, enggak lah. Lu low effort jualannya udah kayak kacang goreng. Aduh. Tapi harus lebih keren lah buku ketiga aku lah. Setelah aku lihat kamu kayak wah benchmarkku harus naik nih. Nanti aku konsultasi sama Eva aja langsung deh. Aduh, aku yang harus belajar dari kamu. Jadi aku belajar cara jadi lebih cepat. Oke. Gini. Aku ajarin kamu cara jualannya, kamu ajarin aku cara desainnya, oke? Agree, deal banget. Deal. Okay. Di belakang layar aja nanti. Di belakang layar. Oke, tapi aku penasaran nih. Eva ini kan bisa lukis, bisa dance, bisa punya. Aku tahu loh Eva, kamu jago Inggris, orang kalau lihat Eva ini multi talent, ya kayak semua bisa gitu loh. Apa yang Eva nggak bisa buat, semua bisa. Itu gara-gara didikan orang tuamu yang dari kecil kamu dimasukin les, misalnya les kumon atau les apapun itu, atau apa yang membuat kamu sampai jadi multi talent seperti ini Eva? Waduh, menurut aku ya, aku tuh emang hobi banget koleksi side quest kayak gini. Karena punya banyak skill tuh gak pernah ada ruginya. Loh tapi mamamu sama papamu ngelesin kamu gak waktu sekolah? Enggak, aku penasaran aja sendiri. Mungkin karena gini, mindset aku tuh aku gak harus jago di suatu hal. Yang penting aku suka. Karena aku benar-benar percaya kalau bakat itu sebenarnya nggak ada. Mitos, bakat itu sebenarnya mitos. Karena orang bisa seberbakat apapun, tapi kalau gak diasah, dia akan kalah sama orang yang bakatnya biasa-biasa aja, tapi beneran hardworking. Setuju? Anggap aja ada orang lahir dengan badan yang super tinggi, dan harusnya dia tuh secara fisiologi tuh bagus banget buat jadi perenang, tapi dia gak pernah latihan berenang. Kalah lah sama orang yang tingginya gak seberapa tapi berenang mulu. Sama kayak skill-skill. Kayak jujur aja aku baru mulai les dance tuh kayak 2 tahun yang lalu. Dan dulu aku bener-bener kanebo kering. Bener-bener gak bisa gerak sama sekali. Sekarang ya oke lah, not bad gitu loh. Mungkin kalau aku seriusin 2 tahun lagi aku bisa jadi professional dancer, who knows. Tapi I always think of my life emang seblank kanvas itu. Sekanvas kosong itu kayak I can literally become anything I want. Gitu. Kayak gak ada yang stopin aku buat misalnya nih tahun depan aku pengen jadi dokter. Masuk sekolah kedokteran emang possible? Enggak weh. Kayak orang-orang tuh terbiasa untuk mikir kalau mereka udah masuk jurusan apa, mereka udah terlanjur milih jalur apa. Ya udah hidup mereka akan selamanya ngikutin keputusan masa lalu mereka. Nggak bener itu. Kamu bisa jadi apapun. Contohnya nih, kan dulu kamu ngeliat aku ngelukis. Sekarang jadi begini bentukannya. Kan kayak gak make sense gitu Sam. Terus tiba-tiba gue nulis buku gitu kayak apa sih? Random banget.
Bahkan tahun depan aku pengen ini. Aku pengen jadi gemolog. Gemolog apa tuh? Belajar batu-batuan. Fungsinya apa belajar batu-batuan? Aku suka batu-batuan dari kecil. Aku koleksi Emerald, spesimen-spesimen. ruby gitu-gitu ya? Iya. Batu-batuan banyak banget dan aku beneran pelajarin. Batu akik juga kamu koleksi? Iya, batu akik tuh sebenarnya semi precious gemstone. Aku pelajarin dari mineralnya, silikanya, berapa lama mereka form gitu-gitu. Beneran aku belajar itu kayak favorite pastime aku kalau lagi bosen aku belajarin batu gitu. Buku-buku batu-batuan aku tuh banyak banget di rumah. Oke. Jadi aku punya teman yang mempelajari tentang fishery. Jadi semua ikan tuh dia pelajari tuh. Jumlah rusuknya berapa, dia gimana menghidupi. Aku udah ngerasa tuh orang aneh banget. Ini ada orang yang mempelajari tentang batu. Iya, gue suka batu. Ini fun fact loh, gak ada yang tahu aku sebenarnya sangat passionate di dunia batu-batuan. Oke. Kayak aku tahu banget bahkan kayak cincin aku gitu ya. Kayak ini namanya tuh kayak Zultanite. Aku tahu dia ini tuh sebenarnya kayak dipotongnya di berapa fasad gitu-gitu. Oke, Eva, oke. Ya. Kalau batu-batu yang kalau pas dipakai terus lebih balance, kamu tahu nggak itu? Tahu itu beda lagi. Itu scam ya? Scam. Itu scam ya? Scam. Tapi ya terserah lah. Orang-orang beberapa percaya cakra gitu-gitu ya. Yeah. Apa sih namanya dulu itu yang heboh banget? Power Power balance. balance sih, ada magnetnya kan. Katanya kayak ini bakal lebih imbang gitu. Iya. Cuman berarti kamu nggak ada les sama sekali. Soalnya dulu kalau aku ngelihat masa-masa aku SD, SMP, SMA itu kayak jadwalku tuh full banget dari pulang sekolah tiba-tiba udah les ada 4 gitu setiap hari. Inggris lah, math lah. Enggak, aku enggak. Belajar Inggris pun dari mana? Nah, tapi kalau les Inggris itu satu-satunya yang orang tua aku lesin dari awal. Jadi makanya aku sering dikira super privilege. Oke. Tapi padahal orang tua aku tuh cuman pengen anak-anaknya, karena mereka gak jago Inggris, mereka pengen anaknya jago Inggris. Jadi meskipun mau kepepet seperti apapun, anak harus tetap les Inggris. Koko dan Cijimu juga bisa Inggris, jago? Yes. Oh, fokusnya ke sana ya? Iya, pinter sih investasi di bahasa Inggris. Sekarang tuh catfish, kita orang kaya tuh gampang ngomong Inggris aja. Iya. Anakku juga deh fix. Fix Tapi ya. aku minimal 5 bahasa lah. Inggris, Mandarin. Tapi Sam, that's so interesting loh. Kamu dulu dia lesin banyak ya. Dan kamu tipe yang suka explore skill baru gak sekarang? Enggak. Nah, dan aku yang gak dilesin banyak, tapi aku pengen explore skill banyak. Berarti menurut aku silver liningnya bukan di les. Di anaknya itu sendiri ya? Nah, di anaknya sendiri. Dan aku ada sebenarnya teori sendiri kenapa anak tuh bisa lebih curious. Gimana? Buku. Oh. Kamu pas kecil suka baca buku gak? Enggak. Nah, Ah. semua teman-teman aku yang hobi baca buku biasa gedenya lebih curious. Oke. Kayak lebih ngerasa kalau coba banyak hal tuh gak banyak ruginya gitu loh. Oke, anakku pas nanti lahir ini tahun depan bulan 6, aku suruh baca buku Mega Creator aja deh. Ini nak, baca nih buku Mega Creatorku nih nak. Lahir-lahir, kalau kamu bla bla bla, sama takut banget. Baru mau ngomong oe, hooknya udah bagus belum papa? Iya, make sense sih. Cuman kalau aku sekarang ya, aku lebih fokus ke satu hal Eva. Jadi aku sekarang tertarik banget di dalam dunia marketing. That's so good. Dan bagaimana caranya untuk punya exponential growth di uang ini. Karena sekelilingku, circleku ini super kaya. Yang setiap kali aku keluar sama mereka, ngobrol sama mereka. Tahu lagi circle kamu. Aku merasa itu aku yang paling miskin di antara mereka semua. Obrolannya tuh yang kayak, iya habis beli ini nih hotel kemarin nih berapa persen di sini, totalnya sekian nih. Hah? Gitu. Jadi kayak nggak bisa nih. Aku harus menyetarakan. Kalau enggak nih, aku selalu diceng-cengin terus nih di tongkrongan nih, selalu yang paling miskin gitu. Jadi tapi tongkrongan gue benar-benar sangat-sangat positif dan sangat-sangat dukung aku lah istilahnya gitu kan. Jadi aku lagi belajar banyak dari cara mereka berpikir, gimana cara buat uangnya dan ya itu tadi. Aku lagi baca banyak banget buku tentang how to make money. Dan aku belajarnya ini dari orang-orang yang tentunya udah billionaires gitu kan. Jadi aku lagi fokusnya ke situ sekarang. Tapi aku setuju juga itu. Only one skill ya, aku fokus sekarang cuma itu. Tapi emang bener kok. Kalau misalnya mau exponential growth emang harus fokus sih. Iya sih. Iya. Aku tuh titik tahu bahwa aku udah harus belajar lagi atau enggak di saat gini. Ketika aku face problem gitu kan. Dan aku ide yang muncul atau solution yang muncul di kepalaku itu aja. Berarti aku udah stuck nih. Gue tergampar. Misalnya ada problem. Solusinya cuma 1, 2, 3. Next time ada problem, keluarnya 1, 2, 3 lagi. Next time 1, 2, 3 lagi. Oh berarti udah bego nih otakku ya. Makanya aku langsung, wah berarti harus cari cara lain. Karena kalau cara ini terus yang kita pakai dan kita tahu ini kurang works, kita akan stuck di level yang sama gitu-gitu aja. Setuju lagi. Gue tertampar. Gitu sih. Selama ini mungkin gue ngerasa kayak udah peak gitu kayak secara ilmu di mana, tapi kayaknya bisa lagi deh.
Harusnya. Karena yang aku garis bawahi di sini kan seorang triliuner dan miliarder ini perbedaannya di ilmu kan. Kalau otaknya Ko Andrew ditukar sama aku sekarang, aku langsung jadi triliun, dia balik miskin loh, balik ke miliarder loh. Tapi gara-gara ilmunya dia itu aku belum punya, which is sekarang aku lagi nyolong-nyolong dikit-dikit. Ya gimana cara untuk kita bisa punya ilmu yang dia punya? Karena sebenarnya wealth itu atau kekayaan itu tergantung dari kamu tahu doang caranya atau enggak menuju ke sana. Eva bisa ada di titik sekarang karena dia tahu caranya. Jadi kalau Eva balik miskin lagi dengan ilmu yang sekarang itu cepat balik ke titik sekarang karena dia tahu caranya. Setuju. Nah itu yang aku merasa aku masih sangat-sangat jauh dari target yang aku mau. Makanya aku terus belajar untuk bisa punya ilmu yang lebih gitu sih. Gila Sam, inspiring. Ntar kalau lu udah belajar, lempar ya. Oke, siap. Jual aja kelas gak apa-apa kok. Ngomong-ngomong tentang itu ya, good point banget. Aku bakal 2026 ini sekalian announcement buat teman-teman ya. Aku bakal seriusin untuk bikin at least 1 video panjang per minggu. Which is ini aku udah gak pernah ngelakuin di dalam 4 tahun terakhir. So udah duitnya banyak, udah gak perlu AdSense. Nggak, cuman yang di tahun depan ini 2026 aku pengennya seminggu 1 video panjang aja Eva. Durasi 10 menit sampai 20 menit. Tapi beneran dalam banget dan ajarin kalian cara making money. Jadi yang aku sekarang lagi pelajari ini, aku akan share it for free di YouTube panjangku. Gitu. Jadi ada podcast 1 kali seminggu plus itu 1 kali seminggu. Jadi 2 video seminggu gitu. Kalau sekarang aku masih belum fokus sama YouTube. For free ya? For free. Oke. Aku bakal ajarin for free di YouTube. Udah subscribe, aman. Makanya jangan lupa subscribe. Oke, Eva lanjut lagi ya. Kenapa jadi aku yang banyak sharing hari ini? Gak apa, aku suka denger kita sharing-sharing tuh kayak aku jadi makin pinter juga. Thank you loh. Tapi orang Indonesia gak suka kalau hostnya kebanyakan sharing. Pasti abis ini aku dihujat. Enggak lah guys, ini juga suara lagi abis, dia lagi bantu aku. Bagus loh, thanks ya Sam. Suara gue udah soak. Oke, kita lanjut ya. Eva, apa skill yang menurutmu sangat underrated sekarang? Tapi wajib banget untuk dipunyai oleh semua orang yang nonton ini. Supaya dalam 5 tahun ke depan mereka bisa jadi kaya. Skill apa ya? Yang sangat underrated menurutmu. Yang aduh harusnya nih semua orang harus punya nih. Aku bener-bener percaya kalau orang bisa copywriting mereka bisa kemana aja deh. Karena copywriting itu kelihatan di apapun yang kalian kerjain. Mau orang public speaking, tapi dari awal dia gak punya skill copywriting, itu juga gak akan bisa ngomong dengan baik. Karena orang bisa public speaking, wah berkarisma bla bla bla. Tapi kalau orang beneran denger dan omongannya gak berdaging, juga apa tong kosong jago ngomong aja. Tong kosong super nyaring bunyinya gitu. Iya. Sama dengan kalau misalnya kamu tulis email buat apply kerjaan. Copywriting itu penting. Kamu mau tulis bio, copywriting penting. Kamu pengen tulis caption di Instagram, copywriting penting. Grammar, berbahasa lah. Skill berbahasa tuh very important, especially di zaman sekarang kalau kamu bisa bahasa Inggris yang baik dan benar. Bukan cuma asal bisa. Itu bakal kayak ngeboost kualitas kerjaan kamu tuh kayak by tenfold. Karena gak cuman kamu bisa memproduksi konten yang lebih bagus dan maksudnya output yang lebih berkualitas, tapi kamu pun bisa menyerap informasi jauh lebih gampang. Betul. Kamu jadi bisa baca buku bahasa Inggris. Betul. Semua akses buku Inggris yang tadi kamu bisa baca, sekarang kamu bisa baca. Betul. Learning English. Dan buku yang aku baca ini sekarang ya pasti Inggris semua lah. Exactly. Kan iya. Itu true banget sih. Dan selalu akan ada hal-hal yang lost di translation. Oke, akan ada yang udah ditranslate ke dalam bahasa Indonesia. Percayalah, bahasa Sunda sama bahasa Indonesia, bahasa Jawa sama bahasa Indonesia, ada beberapa arti yang beda. Iya, beda gitu loh. Kayak katanya sama, tapi hanya orang Jawa yang tahu bahwa ini tuh sebenarnya beda dibandingin katanya di Indonesia gitu. Right. Sama kayak bahasa Inggris gitu loh. So it's better for you guys to learn English as a language dan practice it in your daily life juga. Aku dulu pernah datang ke seminarnya Pak Gita Wirjawan. Beliau literally, aku udah expect nih, apa ya sesinya bakal tentang apa. Literally sesinya cuma tentang pentingnya berbahasa Inggris. Dan itu yang datang banyak banget orangnya. Dia cuma ngomong tentang Indonesia harus bisa bahasa Inggris. Karena lihat kita bakal growth-nya kayak apa kalau kita bisa bahasa Inggris. Aku kayak wah, sekelas Pak Gita dapat kesempatan untuk ngomong ke anak-anak muda gini. Dan cuma 1 skill yang disampaikan, bahasa Inggris. Hebat. Oke, itu ya guys, dicatat ya. Eva, kamu sekarang pasti di antara circle-mu di usia yang masih 23 tahun ini, mungkin seangkatan sekolahmu lah atau apa, bisa tergolong kamu salah satu yang top 1% yang ada di situ kan. Apa sih Amin ya. Ini pertanyaannya nih, apa sih perbedaan yang paling besar yang kamu lihat antara diri kamu sendiri dengan kamu bandingkan temenmu yang hanya di rata-rata lah. Apa perbedaan paling besarnya? Gapnya tuh di mana? Entah itu dari habitnya kah atau apanya kah? Anything? Yang ngebedain aku sama orang lain tuh gak banyak. Cuman aku berkorban lebih banyak aja. Aku say no lebih sering. Dibandingin mungkin teman-teman yang ya seumuran aku. Awal-awal ketika mulai. Hangout jarang. Lebih hangout kalau penting seadanya.
buka HP juga gak sesering itu. Kayak screen time aku surprisingly rendah loh. Berapa? Kayak gak tahu, aku aja jarang nonton story orang. Aku jarang nonton story orang, kalau orang-orang nanya kayak, tau gak tentang si ABC? Tahu, gue coba cek dulu. Meskipun kerjaan aku di sosmed, aku gak pakai sosmed untuk hiburan terlalu sering. Instead aku tuh benar-benar praktis yang namanya limiting myself when I open my phone. Jadi ketika aku ngeliat HP, aku ngeliat HP ini dengan tujuan dan objektif. Contohnya, aku mau terhibur untuk buka HP ini. Oke, aku buka HP, aku terhibur 10 menit cukup. Kalau aku nggak kasih deadline aku 10 menit untuk terhibur, aku bisa 3 jam terhibur. Paham gak sih? Berarti kamu pakai fitur IG itu ya yang muncul Time limit. Pakai. Nah aku juga pakai. Tapi soalnya aku ignore for today. Aku juga sering kayak gitu. Jadi gak guna sebenarnya itu. Iya, aku tapi akhirnya gak perlu pakai itu sih Sam. Eventually lama-lama. Tapi aku ribet banget. Tuh ignore 15 minutes nanti lama-lama hilang. Enggak, pertama 1 minute dulu. 1 minute hilang, 15. Lama ignore, enggak. Kalau aku udah gak mau yang 1 minute langsung ignore aja udah hari ini juga. Terus lama-lama lu annoyed kan, jadi kayak harus ngerti. Oke. Terus. Iya, aku jadi sering ngeliat segala hal tuh objektif. Kayak udah ini udah ada objektifnya. Mau buka HP cuma buat balas WhatsApp, ya udah buka HP buat balas WhatsApp. Apakah aku perfect dalam hal ini? Oh tidak. Aku juga kadang gampang melipir ke aplikasi sebelah, tapi ya I'm way better dibandingin dulu. Oke. Nah sekarang di posisi yang Eva yang sekarang ini kan pasti sudah punya duit lah ya, miliaran dan lain-lain. How you manage this money? Kayak ini aku penasaran sih. Kamu invest uangmu ini kemana aja? Apakah cuma di bank doang nih? Kamu sangat-sangat konvensional orangnya, konservatif gitu kan? Atau kamu yang berani nih all in crypto atau apa gitu? Aku pengen tahu. Aku sih sekarang aku nggak ada main kripto. Oke. Terus uangmu kamu gimana cara untuk mempertahankan kekayaanmu ini? Puter di bisnis sih, makanya aku bikin bisnis baru terus. Oke. Bisnis baru karena emang mungkin bagi beberapa orang investing is for them, tapi menurut aku duit aku masih terlalu kecil buat diinvest. Oke. Mendingan dipakai buat perbanyak stream of income dulu. Oke. Karena percuma juga kalau misalnya tuh duit ngendep. Iya. Gak dipapain gitu. Ya udah aku bikin bisnis baru terus aja. Berarti ada uang yang masuk, kamu langsung simpen dulu. Kamu tuh orangnya yang kayak hemat gak sih? Kayak istilahnya kayak Enggak. apapun yang kamu beli kamu mau beli aja gitu. Iya, karena filosofi aku ya uang itu dipakai untuk convenience. Sumpah aku sama banget sama Eva. Ini kalau dari 10 habit kita 10-10 exactly the same. Serius? Jadi aku ya prinsip kayak gitu. Yang kayak pokoknya aku mau makan apa, mau kemana aja. Aku gak mau mikir. Iya, aku gak mau mikir. Ya untuk bisa kayak gitu kita kerja lebih keras. Betul kan? Iya. Betul. Dan sekarang juga aku kayak kamu sih. Dulu tuh aku sempat yang kayak ya anak muda tergoda lihat kiri kanan kan. Temanku kaya dari kripto. Aku juga all in lah. Jadi 90% asetku dulu itu di kripto semua. Sampai aku rugi. Loh, Sekarang akhirnya udah naik kan, kemarin sempat all time high itu, aku keluar dari situ, baru aku disperse. Makanya sekarang baru kamu lihat banyak bisnisku kan sekarang. Itu efek dari aku udah tarik duitku, karena kalau misalnya aku masih hold sampai sekarang lagi jatuh lagi sekarang gitu. Ya. Naik lagi. Itu lagi. Iya, ini gara-gara aku ketampar sama Ko Andrew sebenarnya. Dia bilang kamu tuh invest di sesuatu ya, apapun itu, bukan cuma kripto, entah saham atau apa. Dan kalau kamu berharap memang ini cuanmu lebih besar daripada bisnismu yang sekarang, itu cuma 2 kemungkinan loh. Pertama, bisnismu yang jelek, makanya investasimu lebih tinggi daripada kamu. Atau yang kedua, kamu sedang berjudi. Jadi pas aku kena itu kayak, bener juga ya. Kalau memang bisnis kita lebih menghasilkan daripada yang investasi ini, kenapa kita mau ke investasi kan? Pasti kita putarnya ke bisnis ini aja dan fokus. Itu sih yang membuat aku kayak, oke, berarti aku harus, akhirnya aku rebalancing portofolio lagi akhirnya Eva. Gila. Kok Andrew kita gak kenal loh, itu tertampar banget aku personal. Feels like a personal advice. Iya, aku kayak plak. Apalagi waktu aku rugi tuh. Aku rugi nih kripto sekian M. Kamu harus bersyukur kamu rugi. Kenapa? Karena kalau kamu gak rugi, kamu akan terbiasa dengan instant gratification kan. Pengen cepet. Begitu kamu udah nanti bisnis, lambat nih. Kamu pengen, akhirnya kamu all in. Ujungnya kamu miskin. Itu yang aku dikasih tau kayak gitu sampai, oh iya juga ya. Jadi aku banyak belajar lah. Itu daging sih. Dari sosok Ko Andrew. Dia cara berpikirnya memang agak lain memang dia itu ya. Tapi praktikal banget. Langsung bisa di-apply dan pasti ada hasilnya punya gitu loh. Gila sih. Itu kalian yang udah nonton sampai sini tuh advice daging loh dari triliuner. Iya. Eva, kamu sekarang punya berapa tim di timmu sekarang? Aku lean banget. Ya? Di bisnis perhiasan aku kayak 5-6 ya. Oke. Nah sama SPG toko lah ya gitu. Terus kalau di era tentunya kan aku partneran sama Koteo. Ya itu Koteo punya tim udah ada gitu. Dan untuk yang Nine Theory berdua aku sama co-founder. Wow. Oke, sekarang gini deh. Aku sebenarnya mau tanya sih kayak maksudnya nilai apa yang kamu tanamkan ke tim-timmu ini ketika kamu meeting atau kayak
Apa satu, cuman karena timu sedikit jadi mungkin aku ganti pertanyaannya. Apa satu nilai yang di hidupmu ini yang menurutmu kamu akan turunkan ke anakmu nanti, yang gak bisa hilang dari hidupmu? Harga gagal kamu masih murah. Itu nilainya. Iya. Karena aku gak pengen dia itu ngerasa kayak umur itu akan menghalangi dia untuk memulai sesuatu. Sebenarnya kalau dipikir-pikir, kalau kamu gagal sekarang, ruginya apa? Ya paling lewat waktu sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Hidup kamu masih bertahun-tahun, masih puluhan tahun lagi gitu loh. Masih murah lah itu dibandingin puluhan-puluhan tahun. Tapi benefitnya apa kalau kamu gagalnya cepat sekarang, kamu jadi tahu apa yang harus kamu lakukan untuk berhasil berikutnya. Ibarat tuh aku anggap kalau gagal itu tuh kayak harga belajar aja. Kan banyak orang suka bilang, "Fa, aku mau pilih jalan tapi aku takut salah pilih jalan." Ya jangan takut salah pilih jalan, anggap aja itu proses eliminasi. Kamu jadi tahu apa yang kamu gak suka supaya apa? Kamu tahu apa yang kamu suka. Dan itu mahal banget loh. Betul. Banyak orang tuh bisa bertahun-tahun melakukan hal yang mereka gak suka dan mereka gak sadar bahwa dari pengalaman gak sukanya ini mereka bisa tahu apa yang mereka suka gitu loh. Betul. Kecepatannya itu harus ada gitu. Dan menurut research juga mengatakan kebanyakan bisnis sukses pada bisnis yang ke-7. Makanya berarti rata-rata orang yang sukses itu banyak gagalnya. Termasuk kamu pasti banyak Iya gagal. loh, bisa jadi 7 loh. Ya kan? Itu rata-ratanya. Untungnya aku ke-6. Jadi aku jadi sebenarnya bisnisku yang ke-6. Iya, ini sudah berjalan 2 tahun, harusnya sampai 100 tahun lagi masih ada. Amin. Jaya. Sampai Iya. bikin Tugu konten kreator Pak Samuel Chris gitu. Tugu Bapak konten kreator Indonesia. Enggak lah, tapi ya, amin lah, amin. Ya pokoknya aku berusaha apa yang bisa aku buat, walaupun ini mungkin kecil dari bantuan untuk pemerintah merubah Indonesia, tapi ya setidaknya aku ngelakuin sesuatu daripada enggak kan. It's something. Kita di sini mengubah hidup orang loh, istilahnya kayak gitu kan. Ya. Bener-bener konten tuh merubah hidup tau. Real. Kenapa konten itu bisa menjadi salah satu sarana untuk mengubah kehidupan orang di zaman sekarang? Kamu itu konten untuk bikin privilege untuk diri kamu sendiri. Kamu mungkin gak terlahir dari keluarga kaya. Kamu mungkin gak terlahir dari keluarga orang terkenal. Tapi lewat sosial media, semua orang tuh punya panggung yang level dan sama. Semua orang mulai dari followernya 0 gitu loh. Dan kamu mau polish diri kamu sebagus apa, it's up to you. Ini bukan sesuatu yang kayak kamu gak bisa nih karena kamu lahir begini, kamu gak bisa taruh bio kayak gini. Enggak, kamu mau lahir bentukannya kayak apa, bio terserah kamu mau bikin sebagus apa. Konten mau sebagus apa, itu your choice. So that's how you make privilege. Stop nyalahin dunia, stop nyalahin bakat, stop nyalahin warisan. Cobalah bikin apa yang kamu punya. Dulu kan sekarang nonton ini pakai HP ya. Itu sarana privilege loh. Gunakan itu dengan baik. Minimal kalau kamu scrolling HP berjam-jam, minimal make money out of it lah. Affiliate kek, apa kek. Jadi gak cuma ngabisin kuota aja. Itu mau sampai kapan itu HP cuma dipakai buat gaya doang. Aduh. Betul. Ini sih yang perlu digarisbawahi. Kita tuh kadang ya terlihat kayak iya Eva mah bikin bisnis ini jalan karena kan Eva. Ini kan karena Sam. Nah tapi kan sebelum kita jadi Eva dan Sam ini kan kita juga dari nol nih. Kita yang buka jalan kita sendiri gitu loh. Gak ada tiba-tiba lahir tiba-tiba langsung Samuel Chris gitu. Kita juga buat jalan kita. Jadi daripada kamu salahin privilege, mending kamu yang bikin privilege-mu sendiri. Iya benar. Kan gak mungkin Samuel Chris pas lahir tiba-tiba udah ada ginian. Terus tiba-tiba orang udah ditaruh di sini podcastan. Gak mungkin. Ini dia effort loh, pasang lighting, pakai tim. This is effort guys. Oke, Eva, apakah semua orang bisa menjadi entrepreneur, terutama cewek? Bisa. Tapi bertahan jadi entrepreneur gak semua orang bisa. Kenapa? Bisa dijelaskan gak? Karena menurut aku entrepreneur itu adalah salah satu pekerjaan yang it's very okay kalau pas kamu ngejalanin kamu sadar bahwa jumlah resikonya itu gak cocok sama style hidup kamu. Karena emang negatifnya jadi entrepreneur adalah kamu tiap hari deg-degan. Ya kan? Setuju banget. Bener kagak ada tenang-tenangnya. Katanya mau kerja keluar dari 9 to 5 tapi ini yang ada kerja 24 jam men. Itu realita jadi entrepreneur. Dan kagak ada tuh safety net, gak ada gitu. And if you want to give up in the middle ya normal-normal aja. Tapi apakah kamu impossible semua orang buat mulai jadi entrepreneur? Ya gak impossible, bikin aja. Jadi entrepreneur sesimpel pasang jualan kok. Tapi bertahan ya that's another issue. Gitu.